Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Maulida. Kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu pengembangan sistem. Pendekatan sistem atau system approach adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Menurut Dewey, 3 rangkaian pertimbangan dalam pemecahan konversi yaitu 1. Mengenali kontroversi, yang kedua mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, yang ketiga membentuk satu pertimbangan. Selanjutnya urutan langkah. Yang pertama, upaya persiapan, yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Terdapat langkah 1, 2, dan 3, yaitu langkah 1 melihat perusahaan sebagai suatu sistem, yang langkah kedua mengenal sistem lingkungan, langkah ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya ada upaya definisi, terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Terdapat langkah keempat, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Selanjutnya ada upaya solusi, melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menerapkan solusi tersebut dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Terdapat langkah 6, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif, langkah 7 mengevaluasi solusi alternatif, langkah 8 memilih solusi yang terbaik, langkah 9 mengimplementasikan solusi, langkah 10 menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Selanjutnya SDLC tradisional. Proyek memiliki kemungkinan berhasil lebih besar apabila melakukan tahapan pekerjaan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang keempat penggunaan. Pekerjaan tersebut mengikuti satu pola yang teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah, yang biasa disebut dengan SDLC tradisional atau pendekatan air terjun. Selanjutnya prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan prototype disebut prototyping. Prototype dibagi menjadi 2, yaitu prototype evolusioner, terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalis yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Terdapat 4 langkah pembuatan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima, dan menggunakan prototipe. Selanjutnya ada prototipe persyaratan, dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Langkah pengembangannya yaitu membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya daya tarik prototyping. Yang pertama baiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peran yang lebih efektif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Dan yang terakhir adalah implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Selanjutnya potensi kesulitan dari prototyping sendiri. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu. Selanjutnya, pengembangan aplikasi cepat atau RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat integrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. IE adalah keseluruhan pendekatan pengembangan sistem yang diperlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Unsur dari RAD sendiri yaitu manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat.
Selanjutnya, pengembangan berfase atau phase development adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap, yaitu investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian serta pemasangan sistem. Selanjutnya ada fase-fase modul, 3 modul utama, yaitu pembuatan laporan, basis data, dan antarmuka web. Selanjutnya, desain ulang proses bisnis. Proses redesign atau BPR merupakan proses pengerjaan ulang sistem. BPR mempengaruhi TI perusahaan dalam hal 1. TI dapat menerapkan BPR untuk mendesain ulang sistem informasi yang hidupnya tidak dapat dipertahankan lagi dengan pemeliharaan biasa. Yang kedua, ketika perusahaan menerapkan BPR pada operasi-operasi utamanya. Selanjutnya, inisiasi strategis proyek-proyek BPR. IS menciptakan 2 teknik dalam menerapkan BPR, yaitu rekayasa terbaik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling berhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Selanjutnya, yang kedua ada rekayasa ulang, adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Selanjutnya, pemilihan komponen BPR. Komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah dan digabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari, dengan cara memperhatikan mutu-mutu berikut, yaitu mutu fungsionalitas dan mutu teknis. Selanjutnya, menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. Istilah BPR digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi sepenuhnya. Prototyping, RAD, dan pengembangan berfase dapat digunakan di dalam suatu proyek BPR untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan cara terbuka. Pemodelan proses. Pemodelan proses dibagi menjadi 3, yaitu diagram arus data bertingkat, dan diagram konteks. DFD adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling bersambung. Diagram arus data bertingkat adalah sebuah diagram yang memberikan lebih banyak detail, sedangkan diagram konteks adalah sebuah diagram yang mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas. Simbol dalam diagram arus data ada 4, yaitu unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Terdapat 2 kasus penggunaan, yaitu naratif kontinu dan format pingpong. Selanjutnya ada manajemen proyek atau steering committee SIM, merupakan sebuah komite yang memberikan panduan arah dan kendali secara terus-menerus. 3 fungsi utamanya, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya ada mekanisme manajemen proyek. Dasar dari manajemen proyek sendiri adalah rencana proyek. Rencana proyek dapat diidentifikasi dengan bagan Gantt dan diagram jaringan. Selanjutnya, mengestimasi biaya proyek. Harus mengandalkan pada 3 komponen, yaitu informasi mengenai sistem tertentu sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan, 2 pengalaman historis, dan 3 pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Selanjutnya ada input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Yang kedua, tarif sumber daya adalah biaya per unit untuk setiap jenis sumber daya. Yang ketiga, estimasi durasi aktivitas menyebutkan periode pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Dan yang keempat, informasi historis terdiri atas file-file dari data proyek masa lalu. Selanjutnya ada alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis atau analogous estimating menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya ada output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku. Detail-detail pendukung mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi-asumsi yang diambil. Rencana manajemen biaya menjelaskan bagaimana varians biaya yang akan dikelola. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.